Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah. Dan hari ini adalah hari yang istimewa khususnya bagi gereja kita karena kita merayakan ulang tahun yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kiranya kita boleh memohon kepada Tuhan agar Tuhan berbicara kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Ibu kita menghampiri Tuhan. Bapak kami yang ada di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Dan hari ini adalah hari yang istimewa karena kami gerejamu di tempat ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-10. Kami tahu Tuhan semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan bantu setiap kami, supaya kami memahami firman-Mu. Dan bantu setiap kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, topang hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Pelayan yang melarikan diri. Pelayan yang melarikan diri. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut,
maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari di radio swasta Bapak Ibu diceritakan atau diberitakan tentang seorang yang bernama Untung Jaya. Siapa namanya Bapak Ibu? Untung Jaya. Nama yang begitu bagus. Kira-kira apa harapan orang tuanya Bapak Ibu ketika ia lahir? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali orang tuanya berharap kalau anak ini besar nanti dia menjadi seorang yang sangat beruntung. Bukan hanya beruntung, tetapi juga menjadi orang yang sangat berjaya, menjadi orang yang sukses. Itulah Bapak Ibu harapan orang tuanya. Itu sebabnya dia memberikan nama anaknya Untung Jaya. Tetapi Bapak Ibu, betulkah itu yang terjadi? Ternyata tidak Bapak Ibu. Pagi itu diberitakan mobil ayahnya dicuri oleh orang. Dan Untung yang berusaha menghalang-halangi tewas di tempat Bapak Ibu, oleh karena ditabrak oleh si pencuri. Ia meninggal pada usia yang masih sangat relatif muda, 21 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarganya sangat berduka karena dia bukan hanya kehilangan mobil mereka, tetapi mereka juga kehilangan anak yang mereka kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kisah ini kita melihat Bapak Ibu adanya inkonsistensi sebuah nama, ya. Adanya inkonsistensi sebuah nama. Namanya Untung Jaya. Tetapi Bapak Ibu yang dia dapatkan bukan keuntungan, bukan kejayaan, tetapi yang dia dapatkan justru kebuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang nabi yang sudah sangat kita kenal. Tetapi Bapak Ibu kalau kita melihat, nabi ini memiliki banyak inkonsistensi di dalam kehidupannya. Di dalam perenungan saya Bapak Ibu, saya mendapatkan setidaknya ada 3 inkonsistensi dari seorang Yunus. Yang pertama Bapak Ibu, inkonsisten antara nama dan orangnya. Sekali lagi, inkonsisten antara nama dan orangnya. Bapak Ibu, sebagaimana orang Indonesia, Bapak Ibu, orang Ibrani sangat menjunjung tinggi nama. Bagi orang Ibrani, Bapak Ibu, nama itu sangat penting. Sebab di balik nama Bapak Ibu tersimpan harapan, di balik nama tersimpan mimpi. Sehingga boleh dikatakan Bapak Ibu, nama adalah sebuah doa orang tua kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nama bukan sekedar nama. Nama itu penting, nama itu berarti. Ya, apa arti nama Anda hari ini? Bapak Ibu, konon Roni, ya. Nama Roni itu berarti welas asih. Wah, ya, penuh dengan belas kasihan. Nama Roni itu berarti penyayang.
Nama Roni itu berarti setia. Apakah konsisten dengan kehidupannya Bapak Ibu? Menurut saya konsisten, ya. Pak Roni, baik Roni P maupun Roni S melayani di tempat ini ya sudah lebih dari 10 tahun. Kita sudah bisa mendapati bahwa dia adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan bisa bertahan di satu tempat 10 tahun lebih. Itu enggak gampang Bapak Ibu, enggak gampang. Penuh dengan pergumulan. Waktu saya datang barangkali di tempat ini, ya banyak orang memuji saya. Ini dan itu. Berkata ini dan itu. Wajar enggak kira-kira? Bapak Ibu menurut saya sangat wajar. Kenapa? Karena Anda belum melihat borok-borok saya. Anda belum melihat Bapak Ibu, ya, kelemahan-kelemahan saya. Anda belum melihat kekurangan-kekurangan saya. Itu sebabnya Anda memuji saya. Tetapi Bapak Ibu kalau saya sudah mungkin 10 tahun ke atas, Bapak Ibu yang Anda lihat dari saya bukan kelebihan, tetapi kekurangan. Tetapi Bapak Ibu, ya, saya melihat, ya, itu sebabnya Bapak Ibu saya melihat, kalau kita ini bisa bertahan, seorang hamba Tuhan itu bisa bertahan puluhan tahun lamanya. Bapak Ibu saya mau berkata, luar biasa, gak gampang Bapak Ibu. Bisa bertahan di satu tempat, ya puluhan tahun lamanya, itu gak gampang. Saya percaya Bapak Ibu, Pendeta John Margono juga mengalami semuanya. Ya, tapi dia bisa bertahan di tempat ini sampai akhir, di satu ladang sampai akhir. Itu sungguh sangat luar biasa. Roni berarti setia, penyayang, welas asih. Menurut saya konsisten. Ya, Noel itu konon artinya Bapak Ibu rela berkorban, penuh perhatian, semangat. Ya, lah kira-kira konsisten tidak dengan kehidupannya? Kalau saya lihat konsisten Bapak Ibu ya. Noel itu seorang yang penuh dengan semangat. Ya, Noel itu seorang yang perhatian, rela berkorban. Pagi hari ini Bapak Ibu ketika saya rekaman di tempat ini, Noel pagi-pagi sudah datang ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Konsisten antara nama dengan kehidupannya. Edi, konon Bapak Ibu Edi itu artinya banyak teman. Ya, Edi itu berarti banyak teman. Konsisten dengan kehidupan saya. Bersyukur Bapak Ibu konsisten ya, karena saya punya banyak teman. Yang kedua Bapak Ibu, Edi itu berarti makmur. Konsisten Bapak Ibu, konsisten. Kalau tidak makmur Bapak Ibu, tidak mungkin bisa segede ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana Anda, nama Anda itu punya arti. Ternyata Bapak Ibu, nama Yunus juga punya arti. Apa arti nama Yunus Bapak Ibu? Bapak Ibu, arti nama Yunus adalah merpati. Bapak Ibu jangan tanya kepada saya, kenapa artinya merpati kok Edi? Ya, betulkah orang tua Yunus itu memelihara, ya hobi memelihara burung merpati? Bisa jadi Bapak Ibu. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, burung merpati memang burung yang istimewa bagi orang-orang Yahudi. Ya, burung yang istimewa bagi orang-orang Yahudi. Apa yang muncul di benak Anda Bapak Ibu ketika muncul kata merpati? Apa yang ada di benak Anda ketika muncul kata merpati? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali yang muncul adalah ya undangan pernikahan. Karena Bapak Ibu setiap undangan pernikahan hampir selalu ada simbol merpati. Ya, nggak pernah saya temui Bapak Ibu di undangan simbolnya burung gagak, nggak pernah Bapak Ibu. Nggak pernah saya temui Bapak Ibu di undangan simbolnya lovebird, nggak pernah Bapak Ibu. Muncul adalah burung merpati. Barangkali yang ada di benak Anda adalah ya perdamaian. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu, merpati adalah simbol daripada perdamaian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya coba lihat-lihat, ya, kira-kira merpati itu menyimbolkan apa saja sih? Saya dapati Bapak Ibu yang pertama tadi, merpati itu sebagai lambang atau simbol kesetiaan. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam pernikahan, ya, seringkali Bapak Ibu yang menjadi lambang adalah burung merpati. Kenapa burung merpati? Bapak Ibu yang pernah hobi main burung merpati, ya, Anda akan tahu Bapak Ibu, ya, Anda akan tahu. Bapak Ibu, merpati itu setia terhadap pasangannya. Dia selalu mencari dan hingga pada pasangannya Bapak Ibu. Ya, walaupun sama-sama coklat Bapak Ibu, ya, tapi dia bisa tahu dengan pasti mana pasangannya dan mana bukan. Tidak pernah keliru Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Dia setia kepada pasangannya. Itu sebabnya Bapak Ibu, simbol pernikahan adalah merpati. Yang kedua Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, merpati adalah juga simbol daripada perdamaian. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, kata merpati muncul pertama kali di dalam peristiwa air bah. Dia memberitahu Nuh bahwa air sudah surut. Sebagai tandanya Bapak Ibu, dia membawa sehelai daun zaitun di paruhnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini simbol perdamaian itu burung merpati yang di paruhnya ada pohon zaitunnya. Yang ketiga Bapak Ibu, merpati bukan saja simbol perdamaian, tetapi merpati juga simbol pengampunan. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, merpati juga digunakan untuk korban bakaran, mendamaikan antara manusia dengan Allah, ya, menjadi simbol pengampunan yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Imamat 1 ayat yang ke-19. Bukan cuma itu Bapak Ibu, merpati ternyata di dalam perjanjian baru, Matius 3 ayat 16, juga menjadi simbol daripada Allah Roh Kudus. Dan di dalam pengajarannya Bapak Ibu, Matius 10 ayat yang ke-16, Yesus menggunakan simbol merpati untuk menggambarkan ketulusan. Yesus berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali itulah yang menjadi mimpi orang tua Yunus. Saya percaya dia memberi nama anaknya merpati bukan asal-asalan Bapak Ibu. Dia punya mimpi, dia punya harapan Bapak Ibu, bahwa suatu hari kelak Bapak Ibu, anaknya bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Suatu hari kelak anaknya bisa menjadi orang yang setia, orang yang tulus, ya, menjadi pendamai, berkenan di hati Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, sungguhkah seperti itu seorang Yunus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kisah Yunus Bapak Ibu, maka yang kita dapati Bapak Ibu, dia bukan seperti merpati, tetapi dia seperti burung gagak yang egois, yang rakus, yang mendatangkan duka cita dan malapetaka bagi orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu, kedatangan Yunus menyebabkan orang lain kehilangan harta bendanya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, daripada menuruti kehendak Allah, Yunus lebih memilih menuruti kehendak dirinya. Itulah Bapak Ibu inkonsistensi yang pertama yang bisa kita dapati dari seorang Yunus. Yang kedua Bapak Ibu, dia inkonsistensi antara jabatan dan fungsinya. Sekali lagi, antara jabatan dan fungsinya. Bapak Ibu, apa jabatan Yunus Bapak Ibu? Jabatan Yunus adalah seorang nabi. Dan nabi bukan sembarang nabi, tetapi dialah nabi pertama Bapak Ibu yang diutus oleh Tuhan untuk membawa berita pertobatan bagi bangsa-bangsa kafir. Seorang penyambung lidah Allah, seorang yang tahu betul isi hati Tuhan, seorang yang seharusnya kaya
akan cinta kasih Bapak Ibu bagi para pendosa. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, sungguhkah kita menemukan ini di dalam kehidupan Yunus? Sungguhkah Yunus itu seorang yang penuh dengan cinta kasih? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika betul dia penuh dengan cinta kasih, mustahil dia melarikan diri. Tetapi Pak Edi, bukankah pada akhirnya Yunus bertobat? Bukankah pada akhirnya Yunus bertobat? Barangkali ada yang berkata demikian. Bapak Ibu yakin bahwa Yunus bertobat? Yakin Bapak Ibu? Betulkah Yunus menjadi mencintai orang-orang Ninawi? Betulkah seperti itu? Bapak Ibu mari kita lihat beberapa ayat berikut ini. Yunus 3 ayat yang keempat. 40 hari lagi maka Ninawi akan ditunggang balikan. 40 hari lagi maka Ninawi akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, inilah khotbah Yunus kepada orang-orang Ninawi. Menurut Bapak Ibu ada yang janggal enggak dari apa yang dikatakan Yunus ini? 40 hari lagi maka Ninawi akan ditunggang balikan. Ada yang janggal enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang janggal dari kalimat ini. Di sini Yunus tidak memberitahukan kepada orang-orang Ninawi apa yang harus mereka lakukan. Yunus tidak berkata bertobatlah, berbaliklah dari kejahatanmu. Enggak Bapak Ibu. Yang dia katakan hanya 40 hari lagi maka Ninawi akan ditunggang balikan. Berhenti sampai di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sepintas Bapak Ibu, khotbah Yunus ini enggak sempurna. Kalau kita lihat sepintas Bapak Ibu, khotbah Yunus ini bukan penuh dengan kasih Bapak Ibu. Enggak. Sebab dia tidak memberitahukan kepada orang-orang Ninawi apa yang harus mereka lakukan. Khotbahnya begitu pendek Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, khotbah yang tidak sempurna, khotbah yang pendek ini Bapak Ibu, Tuhan pakai luar biasa. Barangkali inilah khotbah terpendek dan terdahsyat Bapak Ibu. Satu kota menjadi percaya, bertobat hanya gara-gara khotbah ini. Khotbah yang pendek, yang tidak sempurna, tetapi Tuhan bisa memakainya untuk membawa pertobatan seluruh kota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Bapak Ibu kita bisa belajar bahwa sesungguhnya yang membuat berhasil pelayanan kita itu bukan Anda dan saya. Anda dan saya bisa sukses di dalam pelayanan bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Di dalam segala ketidaksempurnaan, Tuhan bisa memakai khotbah Yunus ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang Ninawi. Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat, sepertinya Yunus memang tidak bertobat. Dia tidak sungguh-sungguh mengasihi orang Ninawi. Apalagi buktinya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Di dalam Yunus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kenapa Yunus kesel Bapak Ibu? Jengkel. Kenapa? Karena Tuhan membatalkan penghukuman. Tuhan tidak jadi menghukum. Tapi justru Bapak Ibu, hal ini membuat Yunus kesal. Bukan cuma kesal, dikatakan lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan,
cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu, apa yang Anda lihat di sini? Ya, apa yang Anda lihat di sini? Apa yang biasa Anda lakukan, Bapak Ibu, ketika Anda melihat orang lain bertobat? Ketika Anda melihat pasangan Anda bertobat, anak Anda bertobat, orang tua Anda bertobat, apa yang akan kira-kira Anda rasakan, Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang Anda rasakan pastinya sukacita luar biasa karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi yang kita lihat di dalam peristiwa ini, Bapak Ibu, Yunus justru tidak bersukacita. Ketika orang lain bertobat, Bapak Ibu, berbalik dari segala kejahatan mereka, dia tidak bersukacita. Yang dia lakukan sebaliknya, Bapak Ibu. Dia justru berduka cita. Bukan cuma duka cita, tetapi dikatakan dia ingin mati, Bapak Ibu, melihat pertobatan orang lain. Luar biasa, bukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat inkonsistensi antara jabatan dengan fungsinya. Seorang nabi yang seharusnya penuh dengan cinta kasih, ternyata Bapak Ibu, dia bukan penuh dengan cinta kasih, tetapi dia penuh dengan kebencian. Dia tidak senang ya melihat pertobatan orang-orang berdosa. Dia menantikan, ya, justru menantikan kebinasaan orang-orang berdosa. Bapak Ibu, Yunus memang sepertinya nabi yang keblinger, Bapak Ibu ya. Tidak konsisten antara jabatan dengan fungsinya. Inilah Bapak Ibu inkonsistensi yang kedua yang bisa kita dapati dari seorang Yunus. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, inkonsisten antara teologi dengan cara hidupnya. Inilah inkonsistensi yang ketiga yang bisa kita temukan dalam diri Yunus. Inkonsisten antara teologi dengan cara hidupnya. Dia mengaku mengenal Allah, ya. Dia mengaku mengasihi Allah, tetapi cara hidupnya, Bapak Ibu, sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia mengenal Allah, bahwa dia mengasihi Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu ayat-ayat ini. Awak kapal itu menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Orang kafir berteriak kepada Allahnya, ya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi lihat, ya, Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Luar biasa, bukan? Sementara yang lain berdoa, sementara yang lain bekerja, apa yang dia lakukan, Bapak Ibu? Yang dia lakukan tidur nyenyak, Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Yang heran bukan cuma Anda dan saya, Bapak Ibu, ya, tetapi yang heran juga nahkoda itu. Bagaimana mungkin di dalam masalah yang besar seperti ini, Bapak Ibu, dia bisa tidur dengan nyenyak. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, orang berdosa, orang kafir, justru yang mengajari dia supaya berdoa. Ya, seorang nabi diajar oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak punya Tuhan, untuk berdoa, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang bisa kita dapati dari seorang Yunus. Inkonsisten, ya, antara teologi dengan cara hidupnya. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang lagi? Sebab laut semakin bergelora
sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bapak Ibu, di sini kita melihat Yunus tahu bahwa dialah penyebab musibah ini. Dialah penyebab semuanya ini. Dia tahu, Bapak Ibu. Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ayat ini, Bapak Ibu, di sini kita dapati bahwa Yunus tahu jalan keluarnya. Dia berkata, angkatlah aku. Ya, kalau dia masuk ke laut, maka badai ini akan reda. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu. Kenapa kok mesti diangkat? Ya, kenapa dia nggak nyemplung sendiri, nggak keluar dari kapal sendiri? Kok manja sekali sih, butuh diangkat? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dia nggak masuk lautan sendiri? Karena dia sayang kepada nyawanya. Ya, dia nggak sayang kepada nyawa orang-orang ini. Dia nggak mau nyemplung sendiri, nggak mau, Bapak Ibu. Tetapi lihat apa yang dilakukan orang-orang kafir itu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Ya, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berdayunglah orang-orang itu sekuat tenaga. Waktu mereka dengar apa yang dikatakan Yunus, mereka tidak langsung, Bapak Ibu, membuang Yunus keluar dari kapal. Enggak. Mereka berusaha menyelamatkan Yunus. Sampai kemudian mereka tidak punya jalan keluar lain selain membuang Yunus. Barulah mereka melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat, ya, kita melihat, Bapak Ibu, bahwa ternyata, Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata orang yang beragama benar tidak menjamin dia punya cara hidup yang benar. Punya agama yang benar tidak menjamin, Bapak Ibu, bahwa seseorang itu akan memiliki cara hidup yang benar. Lihat, Bapak Ibu, orang-orang kafir yang tidak kenal Allah justru mengasihi sesamanya. Tetapi orang yang berkata, aku mengenal Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi justru tidak mengasihi sesamanya. Inilah inkonsistensi yang ketiga yang bisa kita temukan dari seorang Yunus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa kita dapatkan dari ketiga hal ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, lewat ketiga hal ini, Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, saya kembali diingatkan bahwa pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Yunus dipilih bukan karena Yunus memenuhi syarat. Yunus dipilih bukan karena dia lebih baik daripada nabi-nabi sejamannya. Bukan karena dia lebih mampu dari nabi-nabi sejamannya. Enggak, Bapak Ibu. Yunus dipilih oleh karena anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang Anda lihat? Mana yang Anda lihat? Yunus menolong Allah atau Allah menolong Yunus? Mana yang kita lihat? Yunus menolong Allah atau Allah menolong Yunus? Bapak Ibu, yang kita lihat jelas, Bapak Ibu, yang terjadi adalah bukan Yunus menolong Allah, meringankan, enggak. Tetapi Bapak Ibu, Yunus justru, Bapak Ibu, merepotkan Allah, menyusahkan Allah daripada menolong Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu, kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk melayani, Bapak Ibu sadarilah hal ini, Bapak Ibu, bahwa ketika kita melayani, Bapak Ibu, bahwasanya bukan Anda yang sedang berkorban, ya, bagi pekerjaan Tuhan, enggak, Bapak Ibu, melainkan Allah lah yang telah mengorbankan pekerjaannya
demi mempercayakannya kepada Anda. Bukan Anda yang berkorban, tetapi Allah lah yang berkorban. Ketika kita melayani Bapak Ibu, kalau boleh jujur, kita seringkali seperti Yunus. Bukan membantu Allah, bukan menolong Allah, tetapi kita justru merepotkan Allah. Bapak Ibu kalau boleh jujur, pekerjaan Tuhan ini seringkali terhambat. Pekerjaan Tuhan ini seringkali terbengkalai. Bukan karena Tuhan, tetapi karena kita. Karena Anda dan saya. Karena kemalasan kita. Kita tidak mau kerjakan. Itu sebabnya pekerjaan Tuhan terbengkalai. Karena ketidakdewasaan kita. Ya, nggak dewasa. Orang baru saja melayani Bapak Ibu. Ya, baru saja melayani, barangkali menjadi tim dekorasi gereja. Baru saja melayani, baru mencoba untuk melayani. Kita yang sudah lama lalu mengkritik habis-habisan. Loh, ini kan Natal. Kenapa dekorasinya semuanya warna hitam? Ya, Natal itu kan penuh sukacita. Seharusnya warnanya bukan hitam. Ya, Bapak Ibu, sehingga orang ini akhirnya sakit hati. Gitu kan ya. Padahal menurut dia, Natal pertama itu memang tidak meriah Bapak Ibu. Natal pertama itu memang kelabu. Natal pertama itu memang hitam. Jadi dia membuat semuanya ini Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Natal pertama memang tidak gemerlap Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ketika dia sudah berusaha memberikan waktunya, memberikan tenaganya, barangkali juga dompetnya, lalu dikritik seperti ini Bapak Ibu. Lalu dia berkata, ya sudah deh, besok lagi aku tidak akan jadi panitia Natal. Aku tidak akan jadi apa-apa. Lebih baik jadi jemaat biasa. Bapak Ibu, pelayanannya menjadi terbengkalai oleh karena ketidakdewasaan kita orang-orang percaya yang sudah senior. Ya, pelayanan menjadi terbengkalai karena kekerasan hati kita. Kita tidak mau kerjakan. Berkali-kali kesempatan datang kepada kita, kita tidak mau kerjakan. Ya, dengan alasan ya sibuk. Pelayanan menjadi terbengkalai karena kita tidak konsisten. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tetap konsisten melayani Tuhan, itu enggak gampang. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Untuk bisa bertahan di satu tempat dalam waktu yang lama, itu enggak gampang Bapak Ibu. Bukan cuma Anda yang mengalami, hamba Tuhan juga mengalami Bapak Ibu. Untuk tetap konsisten Bapak Ibu, itu enggak gampang. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, seringkali kita itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Semuanya kok pada berhenti ya. Ya sudah deh aku berhenti ya. Hanya kita tidak mengerjakan Bapak Ibu. Ya, bukan cuma dipengaruhi situasi sekitar, tetapi juga dipengaruhi situasi hati kita, emosi kita. Ya, kalau kita lagi senang Bapak Ibu, kita semangat mengerjakan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Tapi kalau hati kita lagi nggak senang, lagi emosi, lagi sedih, lagi berduka, lagi susah, Bapak Ibu untuk bisa tetap melayani Bapak Ibu, itu nggak gampang. Ya, untuk bisa tetap konsisten, itu tidak gampang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya katakan, ya, ketika kita melayani, seringkali kalau boleh jujur, bukan kita menolong Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menolong kita. Ya, Tuhan mau memakai kita orang-orang yang terbatas seperti ini, yang barangkali juga merepotkan, tetapi Tuhan itu senang waktu Anda mau terlibat. Saya bayangkan kayak gini Bapak Ibu. Ya, waktu anak-anak kita masih kecil, satu kali barangkali kita lagi angkat meja. Waktu kita angkat meja Bapak Ibu, anak kita bilang, "Pi, boleh enggak aku tolong kamu?" Ya, seringkali Bapak Ibu kita orang tua bilang, "Ayo, sini, angkat sama-sama Papi." Bapak Ibu, pertanyaan saya,
Sungguhkah Dia yang mengangkat? Atau sebenarnya kita yang mengangkat, Dia cuma pegang saja? Ya. Tetapi Bapak Ibu, seperti apa reaksi kita orang tua saat melihat anak kita seperti itu? Bapak Ibu, hati kita senang. Walaupun kita tahu sesungguhnya yang ngangkat bukan Dia. Sesungguhnya Dia tidak bantu, barangkali Dia justru merepotkan. Tetapi kita senang karena kita melihat Dia mau terlibat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan adalah anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan gak mau Bapak Ibu, kita gak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu, ya, ketika kemarin saya tidak melayani setelah pulang dari China, ya, setelah pulang dari China saya tidak melayani cukup lama Bapak Ibu. Di situ sebenarnya saya betul-betul menyadari, kalau Tuhan mau saya berhenti, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Pelayanan itu bukan milik saya, tetapi pelayanan itu milik Tuhan. Kalau Tuhan bilang berhenti, maka saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan adalah sarana anugerah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, pelayanan bukan sekedar sarana anugerah Tuhan, tetapi pelayanan juga sarana pembentukan Tuhan. Bapak Ibu, dalam peristiwa ini, kenapa Tuhan pilih Yunus? Yang keras kepala, yang egois. Kenapa Tuhan tidak pilih nabi lain Bapak Ibu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Dia akan berhadapan dengan orang yang seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Allah tahu bahwa Dia akan berhadapan dengan orang seperti ini. Tetapi mengapa Dia tetap mempercayakan Bapak Ibu mimpi besar ini kepada Yunus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya karena ada dua alasan. Ya. Bukan hanya karena Tuhan mencintai orang Ninawi, tetapi juga karena Tuhan mencintai Yunus. Misi ini ada bukan karena Ninawi, tetapi juga karena Yunus. Bukan saja pertobatan orang-orang Ninawi yang dinantikan Tuhan, tetapi yang dinantikan Tuhan adalah pertobatan Yunus. Itu sebabnya Bapak Ibu, bukan kebetulan jika badai itu datang. Bukan kebetulan jika Yunus berjumpa dengan orang-orang kafir. Bapak Ibu, di sini Yunus mendapati dia berjumpa dengan orang-orang kafir yang baik hati. Barangkali pada mulanya Yunus berpikir, ya, orang-orang kafir itu jahat, ya seperti orang-orang Ninawi yang terkenal jahat juga terkenal kejam. Itu sebabnya Bapak Ibu, dia nggak mau melayani orang-orang Ninawi yang jahat, yang kejam, yang tidak kenal Allah. Tetapi lewat kejadian di kapal Bapak Ibu, Yunus sepertinya sedang diajar oleh Tuhan bahwa ternyata juga ada orang-orang kafir yang baik, yang layak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kebetulan jika Yunus dibuang ke laut. Bukan kebetulan jika ia ditelan oleh ikan besar. Bapak Ibu, semuanya adalah sarana anugerah Tuhan untuk mendidik Yunus. Bahwa sesungguhnya bukan hanya orang-orang Ninawi yang layak dibinasakan, tetapi Yunus juga layak dibinasakan. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena anugerah Allah, Yunus bisa tetap hidup. Semuanya karena anugerah Tuhan. Seharusnya Yunus bisa melihat ini Bapak Ibu. Ya, aku itu tidak ada bedanya dengan orang Ninawi. Tetapi Tuhan mengasihi aku. Seharusnya Yunus melihat hal ini. Tetapi sayang Bapak Ibu, Yunus tidak melihat hal ini. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita kembali diingatkan bahwa melayani itu bukan demi Tuhan, tetapi demi kita, demi Anda dan saya. Sekali lagi, melayani bukan demi Tuhan sebenarnya.
Karena Tuhan bisa memakai semua hal. Ya. Semua hal bisa Tuhan pakai. Ikan bisa Tuhan pakai, batu bisa Tuhan pakai. Semuanya bisa Tuhan pakai. Ya, melayani bukan demi Tuhan, tetapi demi Anda dan saya, demi kita, supaya Anda menjadi dewasa, supaya Anda bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu, dalam situasi seperti sekarang ini, Anda sedang diuji. Sedang diuji Bapak Ibu, dalam hal apa? Di dalam hal kesetiaan. Rasanya pengen berhenti. Rasanya pengen mundur. Situasi lagi nggak baik. Barangkali ada yang sedang dipecat dari pekerjaan. Lagi banyak pergumulan. Rasanya pengen berhenti, nggak ke gereja lagi. Bahkan nggak pelayanan lagi. Barangkali itu yang sedang terjadi. Tetapi bukankah Bapak Ibu lewat semuanya itu, Tuhan sedang membentuk kesetiaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata, walaupun barangkali ini tidak mudah, tetaplah setia sampai akhir, sebab tersedia bagimu mahkota kehidupan. Saya akan membacakan ayat yang terakhir dari Wahyu pasal 2, ayat yang ke-10. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Berapa hari Bapak Ibu? 10 hari. Artinya apa? Segala penderitaan, kesusahan yang kita hadapi hari ini Bapak Ibu, bukan untuk selama-lamanya, tetapi sementara. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau bukan Anda setia sampai setengah mati, tetapi Anda setia sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita boleh tetap melayani Tuhan, walaupun barangkali keadaan serba tidak memungkinkan. Biarlah dengan bertambahnya usia gereja 10 tahun. Ya, Bapak Ibu, gereja ini ada karena Anda juga. Ya, karena peran Anda, karena kerja keras Anda. Mari kita tetap konsisten, bukan melarikan diri. Mari kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu situasi seperti apa yang Anda hadapi. Barangkali Anda lelah, barangkali Anda capek. Barangkali Anda ingin berhenti, Anda ingin meninggalkan pelayanan. Karena situasi kehidupan Anda saat ini sedang tidak baik. Tetapi biarlah Bapak Ibu lewat renungan yang baru saja kita renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini engkau membutuhkan kekuatan Tuhan, engkau membutuhkan topangan Tuhan, jangan melarikan diri, tetapi mari datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan kembali menguatkan kita. Kalau hari ini engkau menghadapi hal seperti itu Bapak Ibu, saya undang, taruh tangan kananmu di dada. Saya rindu berdoa untuk kita. Bapa di dalam surga, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Tuhan, kami manusia yang lemah, kami penuh dengan keterbatasan. Seringkali situasi Tuhan membuat kami ingin berhenti dari pelayanan ini, membuat kami ingin lari dari pelayanan ini, ingin menyudahi semuanya. Tuhan, kami bukan orang yang kuat untuk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kami membutuhkan kemurahan dan belas kasihan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kalau hari ini Engkau melihat tangan-tangan jemaat-Mu yang ditaruh di dada, mereka hari ini sedang berseru kepadamu, memohon kekuatan yang daripadamu, memohon topangan-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa, Tuhan, kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau menopang mereka, supaya mereka boleh setia kepadamu
sampai kepada akhirnya. Tuhan, bantulah setiap kami, karena tanpa topangan-Mu Tuhan, kami tidak mampu melakukannya. Tuhan, kami ingin setia sampai akhir, setia sampai mati. Kami ingin mengakhiri pertandingan kami, iman kami dengan baik. Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berhenti, tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Amin.